Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10, kita ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi minggu sekarang, kita akan membahas materi yang berjudul Proses Masuknya Agama Hindu Buddha di Indonesia. Anak-anak perlu kalian ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara yang sangat luas. Agamanya pun sangat banyak di Indonesia, bahkan yang diakui oleh pemerintah ada 6 agama. Untuk minggu sekarang, terlebih dahulu kita akan membahas masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Siapa yang membawa agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Bagaimana prosesnya? Dari mana asal agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Mari kita pelajari materi ini. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad keempat Masehi. Jadi kalau kita hitung sampai dengan sekarang, agama Hindu ada di Indonesia sudah 16 abad yang lalu. Lalu 16 abad yang lalu atau abad keempat masuk ke Indonesia, ditemukan bukti peninggalannya, yaitu batu bertulis di daerah Muara Kaman, Kutai, Kalimantan. Jadi agama Hindu itu masuk ke Indonesia sudah sangat lama, sudah belasan abad yang lalu. Hal ini pun dibuktikan dengan ditemukannya batu bertulis di daerah Muara Kaman. Lalu bagaimana dengan agama Buddha masuk ke Indonesia? Lebih dulu Hindu atau lebih dulu Buddha agama yang masuk ke Indonesia? Mari kita lanjutkan. Agama Buddha masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad kedua Masehi. Jadi sudah jelas, ternyata agama Buddha lah yang terlebih dahulu ada di Indonesia. Dan 2 abad kemudian disusul dengan agama Hindu. Apa buktinya bahwa abad kedua Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia? Yaitu dengan ditemukannya patung Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Patung tersebut berlambangkan Amarawati. Jadi sudah cukup lama kedua agama ini ada di Indonesia, yaitu abad kedua dan abad keempat Masehi. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Teori-teori mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi kita akan pelajari bagaimana proses bisa ada agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori apa sajakah itu? Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana mengemukakan bahwa golongan Brahmana yang diundang ke Indonesia yang membawa agama Hindu. Pencetus teori ini yaitu Van Leer. Jadi maksudnya begini, kata si Van Leer ini nama manusia yang mencetuskan teori Brahmana. Kata si Van Leer, adanya agama Hindu di Indonesia yaitu dibawa oleh orang-orang Brahmana atau oleh golongan Brahmana. Bagaimana prosesnya? Ketika itu orang-orang Indonesia mengundang golongan Brahmana untuk datang ke Indonesia. Apakah itu untuk berdagang ataukah yang lainnya. Pokoknya orang Indonesia mengundang orang-orang Brahmana. Ketika itu orang-orang Brahmana sudah menganut agama Hindu. Ketika orang-orang Brahmana datang ke Indonesia, dia menetap lama di Indonesia, bahkan menikah dengan orang-orang Indonesia. Ketika itulah orang-orang Brahmana yang sudah beragama Hindu, mereka menyebarkan agama Hindu ke orang-orang Indonesia. Bahkan sampai dengan detik ini, agama Hindu sangat banyak sekali di Indonesia. Itu pencetusnya adalah Van Leer. Kata si Van Leer, orang-orang Brahmana yang datang ke Indonesia, yang diundang ke Indonesia, yang menyebarkan agama Hindu.
Lalu teori yang kedua yaitu teorinya ksatria. Bagaimana dengan teori ksatria? Mari kita lihat. Teori ksatria mengemukakan bahwa golongan ksatria lah yang kalah dalam perang dengan India, mencari tempat tinggal baru dengan melakukan pendekatan dengan orang-orang Indonesia. Pencetus teori ini yaitu Bose dan Bird. Jadi kedua teori ini sangat jauh sekali. Kalau teori Brahmana, kata si Vandler, golongan Brahmana yang diundang ke Indonesia yang menyebarkan agama Hindu. Tetapi teori ksatria, kata si Bose dan Bird, orang-orang ksatria atau golongan ksatria yang datang ke Indonesia yang menyebarkan agama Hindu. Kenapa orang-orang ksatria datang ke Indonesia? Gara-gara golongan ksatria kalah dalam perang dengan India. Jadi logikanya ketika golongan ksatria kalah perang dengan orang-orang India, otomatis mereka akan lari, akan menyelamatkan diri. Tidak mungkin ketika dia kalah dia akan tetap di India. Kalau nanti dia akan menjadi bulan-bulanan orang-orang India, akan menjadi media atau penyiksaan orang-orang India. Jadi mereka kabur, golongan ksatria kabur meninggalkan India untuk menyelamatkan diri, dan tujuan pelarian mereka salah satunya adalah Indonesia. Mereka tidak langsung tiba-tiba datang ke Indonesia, melainkan dengan cara melakukan pendekatan, mengambil hati orang-orang Indonesia supaya diterima di Indonesia. Ketika orang-orang atau golongan ksatria diterima di Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, mereka menetap di Indonesia, bahkan sama dengan golongan Brahmana, menikah dengan orang-orang Indonesia. Ketika itulah golongan ksatria mulai menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi kedua golongan tersebut atau kedua teori tersebut sama-sama menyebarkan agama Hindu di Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Adakah teori yang lain? Mari kita lihat. Teori yang ketiga adalah teorinya Vaishya. Bagaimana dengan teori Vaishya? Teori Vaishya mengemukakan bahwa golongan pedagang yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Pencetus teori ini adalah N.J. Crom. Jadi, ketiga teori ini sangat berbeda-beda. Ada teorinya Brahmana, katanya orang-orang Brahmana yang diundang ke Indonesia menyebarkan agama Hindu. Ada teorinya Ksatria, kata teorinya Ksatria, orang-orang Ksatria yang kalah dalam perang dengan India yang menyebarkan agama Hindu. Lalu teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Kata teori Vaishya, yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia yaitu dibawa oleh para pedagang. Dulu pedagang atau perdagangan internasional sangat banyak sekali, sangat berkembang sekali, bahkan Indonesia menjadi salah satu tempat persinggahan para pedagang-pedagang Eropa dan Asia. Lalu teori yang berikutnya yaitu teori Sudra. Teori Sudra mengemukakan bahwa golongan Sudra yang menjadi orang buangan, mencari tempat tinggal hingga sampai ke Indonesia. Pencetus teori ini yaitu von Van Weber. Ada 4 teori yang menyatakan agama Hindu masuk ke Indonesia. Dari keempat teori ini sangat berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang mengatakan dibawa oleh golongan pedagang, dibawa oleh orang-orang Brahmana, dibawa oleh orang-orang Ksatria, dan yang terakhir katanya dibawa oleh orang-orang buangan yang mencari tempat tinggal sampai ke Indonesia. Maksudnya dari teori Sudra, ketika di suatu daerah, di suatu negara
ada orang-orang yang sudah tidak diharapkan lagi, ada orang-orang yang sudah tidak berguna lagi di negara tersebut, maka orang-orang tersebut akan dibuang. Disuruh meninggalkan negara tersebut karena sudah tidak berguna lagi di negara tersebut. Nah, orang-orang buangan tersebut akan diusir di negaranya dan akan mencari tempat tinggal baru. Dan tujuannya salah satunya ke Indonesia. Orang-orang buangan tersebut sudah menganut agama Hindu. Nah, ketika dia dibuang dari negara asalnya, dia mencari tempat tinggal baru hingga ke Indonesia, maka ketika dia tinggal di Indonesia, dia mulai menyebarkan agama Hindu, kata si von van Weber. Anak-anak, dari keempat teori tersebut, semuanya berbeda-beda tentang proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kira-kira menurut kalian, teori yang masuk akal adanya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh siapa? Apakah oleh golongan Brahmana? Apakah oleh golongan Ksatria? Apakah dibawa oleh golongan Waisya? Dan apakah dibawa oleh golongan Sudra? Karena dari keempat teori ini sangat berbeda-beda, sangat jauh berbeda. Oke, kesimpulan. Dari beberapa teori tersebut, dari keempat teori tersebut, hanya teori Brahmana yang dianggap sesuai dengan bukti. Jadi, dari keempat teori tersebut, katanya hanya golongan Brahmana yang dianggap benar bahwa adanya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Apa buktinya? Kita lihat, hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan atau menyebarkan agama Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua, prasasti di Indonesia yang pertama berbahasa Sanskerta. Dan hanya kaum Brahmana lah yang mengerti dan menguasai bahasa tersebut. Agama dan budaya Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para biksu, antara lain Gunawarman. Anak-anak, itulah proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi, dari kesimpulan tersebut, hanya golongan Brahmana yang dianggap benar dari keempat teori tersebut. Baik anak-anak, materi sekarang cukup sampai di sini. Silakan kalian lihat video ini, silakan kalian catat materi yang dianggap penting. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.